Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman di KWS Kaneda, terutama siswa-siswi kelas 10. Ketemu lagi dengan saya Pak Miko. Jadi dalam video kedua ini saya akan melakukan hal yang sama seperti di video yang pertama. Jika di video yang pertama saya hanya menjawab satu pertanyaan, kali ini ada 4 pertanyaan yang akan saya bahas atau saya jawab. Selain itu, mungkin akan ada 2 kata yang sering saya sebut. Yang pertama style, yang kedua artis. Style dalam hal ini adalah gaya gambar. Kemudian artis yang saya maksud adalah seniman, yang berasal dari kata art kalau dalam bahasa Inggris. Jadi semua orang yang bergelut di dunia seni atau di bidang seni bisa kita sebut dengan artis. Sedangkan orang yang sering tampil di TV bisa kalian sebut dengan selebritis. Jadi cukup jelas ya. Mari kita langsung ke pembahasan. Oke, kita langsung saja ya ke daftar pertanyaannya. Yang pertama, apa tujuan mempelajari mapel gambar? Yang kedua, kenapa pelajaran gambar harus dari gaya gambar realis sedangkan saya suka anime? Yang ketiga, apa itu tracing, redraw, fan art, dan original artwork? Yang keempat, terakhir, bagaimana cara menemukan style gambar kita sendiri? Oke ya, langsung ke yang pertama. Apa tujuan mempelajari mapel gambar? Jadi dari nama mapelnya saja sudah jelas ya supaya kalian bisa menggambar logo, menggambar ornamen atau pola atau pattern, atau menggambar ilustrasi. Nah, untuk informasi, mapel gambar ini cuma dipelajari di kelas 10 ya teman-teman. Tapi yang saya sesalkan adalah kebanyakan siswa-siswa ketika naik ke kelas 11, mereka sudah tidak melakukan proses menggambar lagi saat mendesain. Jadi saya tahu sendiri, ketika siswa-siswa mendapat tugas, misalkan dapat tugas bikin maskot. Ini tugas digital ya yang saya maksud teman-teman. Mereka ini browsing di Google, cari gambar maskot. Terus gambar dari Google tadi itu diplat, ditiru atau ditrace ya. Mereka tracing di Corel, persis sama bentuknya, mungkin cuma dirubah warnanya. Jadi tolong ya teman-teman, siswa-siswi DKV, pertanggungjawaban nama jurusan kalian. Desain itu merancang, membuat, bukan menduplikat. Kalian cari contoh di Google itu hanya untuk referensi atau cari inspirasi, bukan untuk diduplikat. Jelas? Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua, kenapa pelajaran gambar harus dari gaya gambar realis, sedangkan saya suka anime? Oke, saya lihat banyak yang masuk di kafe itu kalau suka menggambar, kebanyakan gambarnya anime. Nggak masalah, nggak salah, saya pun suka anime, tapi menurut saya, kita belajar satu hal di pendidikan formal itu biasanya dimulai dari yang basic, yang dasar atau yang klasik, yang jadul lah. Sama kalau kita belajar musik, pasti diawali dari belajar musik klasik. Kalau kita menguasai musik klasik, itu mudah bagi kita untuk pindah ke pop, jazz, dangdut, dan lain-lain. Di gambar pun juga seperti itu. Ketika kita bisa realis, mudah bagi kita untuk mempelajari style yang lain. Nah, ini akan saya tunjukkan transformasi gaya gambar pelukis Pablo Picasso. Jadi, pelukis terkenal Picasso pun dulu mengawali lukisannya dari gaya realis dan perlahan merubah gaya gambarnya seiring bertambahnya usia, pengalaman, dan jam terbang. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Apa itu tracing, redraw, fan art, dan original artwork? Jadi bagi saya, 4 ini adalah urutan atau tingkatan kita dalam menggambar dari yang mudah ke yang paling sulit. Yang pertama, tracing. Tracing itu kalau dalam bahasa Jawa ngeblat ya. Tahu kan ngeblat? Jadi prosesnya seperti gambar tersebut, kita punya gambar, kemudian kita taruh kertas lagi di atasnya, biasanya yang lebih tipis. Nah, kemudian kita menggambarnya di atas kaca, di mana di bawah kaca itu kita sinari pakai lampu. Nah, vektor wajah pun yang biasa kalian buat di Illustrator atau Corel Draw itu juga tracing yang lebih modern atau atau tracing digital lah. Jadi kalau saya melihat siswa bisa bikin vektor wajah sangat bagus, itu sudah tidak terlalu kagum. Mengapa? Ya karena bikin vektor wajah itu tidak butuh skill menggambar. Saya yakin orang bukan jurusan desain grafis diajari Corel 3 atau 5 hari pasti bisa bikin vektor wajah seperti ini. Yakin, sangat yakin. Tingkatan yang kedua namanya redraw. Redraw itu kita menggambar
sepersis mungkin dari contoh yang kita lihat. Nah, contoh gambar itu bisa kita lihat si anak menggambar anjing bulldog sepersis dari contoh gambar yang dia lihat. Oke ya, kita lanjut ke yang tingkatan ketiga. Fan art. Fan art itu menggambar berdasarkan desain yang sudah ada tapi tanpa melihat contoh. Nah, contohnya ini gambar saya yang sering lihat anime Dragon Ball pasti nggak asing dengan karakter bernama Vegeta ini ya. Fan art itu desain dan stylenya boleh persis aslinya, boleh juga desainnya dimodifikasi dan style gambar pakai style kita sendiri. Nah, untuk karakter Vegeta yang saya gambar ini kebetulan saya masih sengaja desain bajunya masih sama. Cuma untuk style bagaimana cara saya menggambar mata, alis, hidung, rambut sengaja saya bedakan. Yang terpenting orang masih mengenali, oh ini karakter Vegeta dari anime Dragon Ball. Kita lanjut ke tingkatan yang terakhir, original artwork. Jadi original artwork itu kita menggambar memang dari pemikiran atau konsep atau imajinasi kita sendiri. Ini contoh gambar saya. Jadi sebelum saya menggambar pun saya sudah terpikirkan nanti akan menggambar orang naik naga. Naganya keluar dari kuas yang dia pegang, kemudian pose orangnya jongkok, pakai jaket bomber, celana jeans, sneakers, itu sudah saya pikirkan. Termasuk warna naganya dominan biru, ada semburan kuning dan merah sudah saya pikirkan. Nah, ini kebetulan sketsa pensilnya masih saya simpan ya teman-teman. Ada yang bilang gambar saya ini mirip karakter Tanjiro dari anime Demon Slayer. Padahal saya belum pernah melihat animenya ya. Jadi kalau dibilang mirip itu hanya bisa dibilang kebetulan. Oke ya. Nah, kalau kalian bertanya mapel gambar itu levelnya ada di mana? Mapel gambar ini levelnya ada di redraw yang kedua. Jadi hampir semua tugas itu menggambar atau meniru persis dari yang ada. Itu pun masih banyak yang kesulitan kok, ya. Terutama saat materi menggambar manusia. Ada yang bisa di level original artwork ini ada, tapi ya paling cuma 4 dari 2 kelas. Oke ya. Kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir. Bagaimana cara menemukan style gambar kita sendiri? Oke, terima kasih yang sudah tanya ini via WhatsApp. Ini pertanyaan yang sangat bagus. Oke ya. Jadi kebetulan saya menemukan jawaban yang bagus untuk pertanyaan ini di Instagram. Pertama, apa itu style? Style adalah ketika artis tidak perlu mengenalkan dirinya lagi ketika karyanya dipublikasikan. Ya, jadi ketika suatu karya dipublikasikan, orang sudah tahu ini siapa sih yang buat. Orang sudah tahu si A, si B. Nah, orang bisa tahu dari warna yang biasa digunakan, tarikan garisnya atau arsirannya, bentuk atau benda yang sering dia gambar, dan masih banyak lagi. Nah, untuk mencapai level itu, perjalanannya panjang teman-teman. Bertahun-tahun tergantung seberapa sering kita menggerakkan tangan kita di atas bidang gambar untuk sekedar latihan atau memproduksi karya. Nah, yang perlu diperhatikan untuk pemula adalah, pertama, berkaryalah tanpa memperdulikan style. Tujuan menggambar adalah menghasilkan karya yang baik atau bagus. Style akan otomatis terbentuk setelah memproduksi ratusan gambar tanpa kita sadari. Jelas ya? Yang kedua, style akan menemukan kita pada saatnya. Jadi teman-teman, style itu jangan dicari, tapi style yang akan menemukan kita. Karena apa? Karena style adalah cara menggambar yang membuat kita nyaman dalam proses menghasilkan suatu karya. Lanjut yang ketiga, publik yang akan memberi pengakuan pada style kita. Jadi seperti yang saya bilang di awal tadi, orang akan tahu karya itu siapa yang buat ketika style sudah melekat pada diri si pembuatnya. Kita nggak perlu menjelaskan secara lisan atau tulisan. Misal style saya selalu menggunakan warna-warna vibran dengan outline tebal warna hitam dan lain-lain, itu tidak perlu. Oke ya. Kita lanjut yang keempat. Style itu dalam kutip
dalam tanda kutip gambar yang itu-itu saja. Teman-teman coba nanti lihat portofolio artis yang sudah terkenal dengan stylenya di Instagram. Pasti akan melihat banyak gambar dalam kutip ya itu-itu saja. Nanti akan saya jelaskan melalui gambar biar lebih jelas. Nah, yang kelima atau yang terakhir, artis menggambar 8 jam per hari. Kita tahu jam kerja orang di kantor atau di pabrik 8 jam per hari ya. Jadi jika kita ingin ke level sampai menemukan style pun sama, ya memang 8 jam per hari kayaknya tidak mungkin bagi pelajar ya, karena juga harus belajar mata pelajaran yang lain. Tapi setidaknya luangkan waktu setiap hari untuk menggambar, karena artis yang sudah terkenal dengan stylenya sudah meluangkan ribuan jam untuk latihan. Nah, ini beberapa artis yang cukup terkenal dari Indonesia ya. Kalian bisa cari sendiri namanya nanti di Instagram. Yang pertama ada Ian Nosen. Bisa kalian lihat ketika karya-karyanya disandingkan atau dijajar, ada benang merah yang mengaitkan. Bisa dilihat ciri khasnya itu dia selalu bikin wave atau ombak atau awan di setiap karyanya. Kemudian ciri khas arsirannya juga sangat khas. Kita lanjut ke yang kedua, ada Megan Musi. Megan Musi ini kalau kita lihat dia punya ciri khas bagaimana ketika dia membuat shadow atau bayangan itu selalu warnanya hitam dan tebal. Ya, shadow sangat mendominasi objek-objek yang dia gambar. Dan warnanya pun cenderung sedikit tidak banyak. Contoh gambar Thanos ini ya, warna celana, baju, kulit disamakan, jadi tidak sama dengan warna aslinya di komik atau di film. Lanjut yang ketiga ada Darbots. Darbots ini street artist ya teman-teman, sudah terkenal sejak saya masih kuliah. Jadi mungkin sudah berkarir 10 tahun lebih atau mungkin 15 tahun lebih ya. Dan karya-karyanya kalau kalian lihat ya itu saja, seperti itu saja. Tapi justru dengan yang seperti itu saja dia sudah berkolaborasi dengan brand-brand terkenal teman-teman. Dia pernah collab dengan Oppo, kemudian yang kanan bawah ini collab dengan BMW Motor Indonesia. Nah, nanti lebih banyaknya kalian bisa kepoin sendiri akun Instagramnya ya. Jadi mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Semoga banyak manfaat untuk kalian ya. Jangan lupa ibadah, makan, dan istirahat yang cukup. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari diri kita sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.